pagi, adik-adik sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak Maaf dulu ya. Ini hari siapa yang tidak hadir? Oke, baik. Ini hari kita hari pertemuan pertama dan kita belajar tentang Kerajaan Samudra Pasai pada masa silam. Sebelum kita masuk pelajaran ini, apakah adik-adik ada yang sudah tahu tentang Kerajaan Samudra Pasai? Yang sudah tahu bisa memberikan sedikit penjelasan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Yang belum tahu, ya kita belajar sama-sama. Oke, terima kasih. Ini hari kita akan belajar tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, kehidupan pemerintahan, politik, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pertama kita akan belajar tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Nasiruddin Al-Kamil. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13. Nasiruddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 untuk merebut pelabuhan Kembar di Gujarat. Tujuannya apa? Untuk merebut perdagangan dan pelayaran, karena perdagangan itu adalah perdagangan yang sangat besar dan menghasilkan rempah-rempah di perdagangan itu yang paling banyak. Nah, yang kedua itu raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu Raja Marasilu Sultan Malik Al-Saleh. Dia memerintah pertama kali di Kerajaan Samudra Pasai. Yang tadi pertama itu yang dirikan kerajaan itu. Yang kedua Sultan Muhammad Malik Al-Sahir. Yang ketiga Sultan Mahmud. Yang keempat Sultan Ahmad Malik Al-Sahir. Yang kelima Sultan Sain I Abidin Malik Al-Sahir. Yang keenam itu adalah Sultan Zain Al-Abidin ketiga. Ya, nah yang kedua kita akan masuk ke kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik dan pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai itu setelah resmi menjadi kerajaan Islam, Kerajaan Samudra Pasai itu sangat berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Kenapa? Alasannya apa? Karena di situ kerajaan itu sangat sejahtera, kehidupannya sangat pesat dan berkembang, maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Makanya pedagang-pedagang dari luar berdatangan ramai-ramai ke Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga kita akan belajar tentang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kehidupan pertama kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai itu pada masa Kerajaan Samudra Pasai, perdagangan di Selat Malaka sangat berkembang pesat. Pada masa kekuasaan Samudra Pasai, uang dirham atau uang yang biasa kita kenal dengan uang dirham itu sudah dipakai sebagai alat tukar menukar. Kerajaan ini juga sebagai kerajaan maritim, menggantungkan perekonomian pada pelayaran dan perdagangan. Kenapa dong menggantungkan hidupnya kepada pelayaran dan perdagangan? Karena pelayaran itu penghasilan terbanyak. Karena makanan itu ada di Kerajaan Samudra Pasai. Bandar-bandar untuk mengambil rempah-rempah itu ada di Kerajaan Samudra Pasai. Makanya kerajaan itu merebut pelayaran dan perdagangan. Perdagangan itu rempah-rempah paling banyak. Yang kedua itu sosial dan budaya. Nah, telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar
pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Berikan salah satu contohnya, yaitu Hikayat Raja Pasai ARP yang ditulis pada tahun 1360. Nah, kita omong-omong ini berarti kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama di Indonesia atau pada masa Islam, karena dia membawa perkembangan yang besar. Kita akan berpikir bahwa kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang sangat miskin, tapi kita belajar ini kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang sangat berkembang pesat. Kenapa? Karena pusat perdagangan dan pelayanan itu yang terbesar itu adalah kerajaan Samudra Pasai, dan peraturan-peraturan di kerajaan Samudra Pasai itu sangat ketat. Makanya masyarakat atau bangsa untuk Samudra Pasai itu taat betul kepada peraturan. Nah, sekarang Pak mau bertanya, dari tadi Pak jelaskan itu, apakah adik-adik sudah mengerti atau belum? Baik, tidak ada yang bertanya. Pak akan memberikan atau membagikan kelompok, 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Menambah materi lagi. Tadi Pak menjelaskan sedikit-sedikit. Yang kelompok 2, berdirinya kerajaan Samudrai. Ketiga, runtuhnya kerajaan Samudrai. Dan untuk kelompok 1 tambah sedikit, ini kejayaan dan kehidupan masyarakat pada kerajaan Samudra Pasai. Jadi adik-adik buat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi silakan. Oke. Ada yang sudah habis. Oke. Lanjut, cepat sedikit karena waktu ini dikejar kita ini. Baik, karena waktu sudah habis, minggu depan baru kita bahas ya. Jadi adik-adik sampai di rumah itu belajar sedikit, kerjakan itu tugas kelompok. Nanti minggu depan kita akan bahas dan Pak akan tanya. Kalau tidak ada kerja berarti nanti baru kita lihat sanksinya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup, salah satu pemimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih adik. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.